Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada kalanya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, fase uji klinis. Satu, fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerja virus dan bagaimana virus tersebut akan menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Yang kedua, fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang. Untuk menguji keefektifannya, fase ini penting untuk membuktikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, fase 2, dan fase 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan seratusan subjek uji coba dan memfokuskan pada uji coba yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin terhadap populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat yang biasanya memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang di situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 15 tahun dari sekarang. Tentunya menjalani social distancing selama 15 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan, walau vaksin dapat diciptakan begitu cepat. Dari itu, dan sekarang vaksin sudah diciptakan dan sudah ada di Indonesia. Banyak masyarakat yang pro dan kontra tentang vaksin COVID-19 tersebut. Tidak sedikit orang yang menolak untuk divaksinasi. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam penanganan COVID-19. Sekarang, untuk menghentikan COVID-19, kita harus mau divaksinasi dan selalu menjaga jarak.